Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damin Saku dengan mengangkat tema tentang membahagiakan orang lain. Alhamdulillah, dan sekaligus terima kasih kepada para jamaah yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Kiai Haris. Saya ulangi, pertanyaan adalah bermaksud membahagiakan orang lain tetapi justru feedbacknya terjadi perselisihan. Bagaimana mungkin ini, Kiai? Iya, baik, terima kasih Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Di dalam beramal itu kuncinya kita yang melakukan. Innamal a'malu binniyat. Ibadah itu, perilaku itu, ekspresi itu tergantung kita yang melakukannya. Adapun orang yang menerima itu bonus. Jadi kalau dia terima kasih, dia jadi berbuat baik, maka menjadi bertambah-tambah. Tetapi ketika dia merasa terhina dengan pemberian kita, merasa dikecilkan dengan pemberian kita, umpamanya contoh, itu nggak penting dan tidak mengurangi pahala kita dalam catatan Tuhan. Karena kita memberikannya itu dengan ikhlas idkhalus surur. Nah, Bapak, saudara sekalian yang berbahagia, Ibu yang kami hormati, jadi wa ma alaina illal balagul mubin itu konteksnya bukan cuma ceramah. Kita tidak punya kewajiban apa-apa untuk memberikan kebahagiaan. Yang penting kita melakukan, Pak. Memang ada yang kedua yang mesti kita pahami. Pemahaman yang tekstualis kadang-kadang juga memang harus dicermati. Contohnya begini. Nabi itu mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian dengan api neraka, maksudnya bisa selamat dari api neraka walau bisyikki tamratin, meskipun korma satu sobekan dari korma. Kemudian kita beli korma, kita kasih orang satu sobekan, ini namanya tekstualis ini. Dia bukan nerima, tapi dia liatin kita, masa ngasihnya segitu. Nabi bilang, ibu kalau masak kuahnya dibanyakin. Kaki kambingnya satu, kuahnya satu drum. Ini kalau tekstualis benar-benar dagingnya satu, kuahnya banyak. Orang yang dikasih salah paham. Oleh karena itu pemahamannya harus kontekstual. Seandainya itu masih bisa diupayakan, direkayasa, buat sehebat, sebanyak, seluas kita bisa melakukan. Jadi kuncinya di kita, bukan di orang lain yang menerimanya. Gak penting, asalkan kita sudah berbuat baik, maka kita sudah memenuhi catatannya. Nah, Bapak kalau begitu ceritanya dapat pahala dua. Pahala kedua yang Bapak terima itu dapat pahala sabar, dan dosa kesalahan Bapak sudah dikasihkan sama dia satu. Aman, Pak. Ya. Nah, Kiai, kalau kita kaitkan dengan seperti yang dijelaskan tadi, masalah konteks keikhlasan. Kita ini kan namanya manusia. Kalau tidak mendengar kata terima kasih dan pujian, tidak cukup pemberian kita, begitu, Kiai. Nah, ini kan kalau kita kaitkan dengan pahala tadi, apakah itu melukai keikhlasan kita ketika kita memberikan kebahagiaan pada orang lain? Oleh karena itu orientasi pikirnya yang mesti dirubah. Ketika ayat Al-Quran menggambarkan tentang apa yang kita punya, ternyata kita cuma minjam bukan memiliki gitu. Allah secara tegas mengatakan wa atuhum min malillahilladzi atakum. Berikanlah kepada mereka yang membutuhkan itu. Berikan kepada mereka yang punya hajat. Berikan kepada mereka dari harta Tuhan yang aku berikan kepadamu. Jadi kalau kita memberikan kepada harta kita kepada Allah, itu maknanya peran kita menjadi khalifah yang menghantarkan, yang memanjangkan tangan Tuhan. Ya, Allah itu di arasnya tidak ada koneksitas dengan kita yang di alam fisik. Maka Al-Quran pun harus dengan malaikat Jibril supaya bisa ditranslate gitu, bisa dipahami. Nah, begitu juga ketika diputar ekonomi dunia ini, yang melakukan putaran itu adalah orang-orang yang taat. Orang-orang yang taat, ketika dia taat menjalankan punya Allah diberikan kepada siapa yang memilikinya, dialah yang disebut
khalifah fil ard. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, peran ini adalah peran Tuhan yang kita jalankan. Jadi kalau dibilang khaliq bi khuluqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah, ini maknanya. Kita cuma pinjam doang. Nyatanya apa? Ada yang suaminya meninggal, ada yang istrinya meninggal, ada yang rumahnya kebakaran. Itu menunjukkan bahwa kita nggak punya. Kita cuma pinjam. Sehingga Allah secara tegas mengatakan, atuhum min malillahilladzi atakum. Kasih, beri, sampaikan kepada mereka yang butuh itu harta Allah yang Allah berikan lewat tanganmu. Jadi begitu cara memahami. Luar biasa. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan pada Ibu Intan yang akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mirza. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan, jamaah Masjid Raya Villa Inti Persada. Ustadz Haris dan Ustadz Zaki, saya ingin bertanya. Sekarang kan fenomena tentang apa-apa dikontenin ya Ustadz. Nah kalau memberi itu ada niat untuk pamer, apakah itu termasuk ria? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zaki menarik sekali sebagai seorang konten kreator juga nih ya. Ini antara nanya sama nyindir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang dalam urusan kebaikan ini, satu sisi orang lain harus banyak tahu supaya itu jadi contoh. Tapi satu sisi untuk kepentingan spiritual dan pahala pribadi, investasi akhirat, ada masa, saat, tempat di mana kita harus sembunyi-sembunyi supaya balance. Sekarang lagi marak Jumat Berkah. Lagi marak namanya nasi Jumat, si Jum, nasi Jumat. Ini biasanya emak-emak semua nih. Emak-emak rempong itu kalau udah hari Jumat dari Kemis sore udah ribet banget. Karena besok mau bagi-bagiin. Banyak yang nanya, Ustadz bagaimana ini hukumnya? Diposting. Di dalam surat Al-Baqarah di salah satu ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, jika hamba-hambaku bersedekah secara terang-terangan itu baik. Secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Ini antara baik dan lebih baik. Jadi tidak ada yang buruk. Tapi kelebihan sedekah yang terang-terangan itu adalah ketika ibu bersedekah, posting di sosmed. Ada orang yang tertarik juga ingin ikut sedekah. Maka ketika orang lain sedekah, ibu yang tadi pertama mencontohkan kebagian pahalanya. Itu namanya multi level marketingnya Allah. Itu unlimited tuh Bu. Kalau MLM manusia kan cuma 2 kaki, 4 kaki, ini tidak berbatas. Jadi semakin banyak yang ikut jejak kebaikan ibu, ibu kebagian lagi. Ini yang repot emak-emak kadang, yang diposting bukan kegiatan berkahnya. Itu jari yang cincin gak absen dia tunjukin. Alhamdulillah hari Jumat berkah loh katanya gini kan. Itu yang malah jadi ria gitu. Di hari Jumat kita berbagi berkah silahkan. Tapi ada satu waktu supaya jadi balancing, supaya imbang, kita sendiri gak ada orang lain yang tahu, kita masuk ke gang, kita bawa nasi, bawa uang, kita kasih, nggak perlu ada postingan. Cukup CCTV-nya Allah yang tahu. Apa CCTV Allah yang ada di tubuh kita? Jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, kan itu CCTV Allah. Hidup ini sebenarnya kalau dipikir-pikir simpel banget. Tentunya kita kan pengen disayang sama orang-orang yang kita sayang, betul nggak Bu? Ibu kan pengen disayang sama suami, iya kan? Curi perhatian suami. Jangan suami baru pulang kerja udah minta emas, udah minta uang, maaf yang kesinggung ya, emang saya nyindir. Dipuji dulu, Allah itu dipuji sama seperti suami, dipuji suami, diurut dulu, diminum, dikasih teh hangat, baru setelah itu ada permintaan, nggak perlu minta suami ngasih. Allah sama,
Kalau kita ingin disayang Allah, caranya adalah sayangi orang-orang di sekitar kita. Itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Wa qala Nabi, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapapun orang yang ada di atas muka bumi ini. Bahkan bukan cuma manusia. Siapapun, bahkan binatang, makhluk hidup yang lainnya, bahkan pohon-pohonan. Maka Allah akan menyayangi kita. Simple banget, it's very simple. Kalau mau disayangi Allah, sayangilah siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Mudahkanlah urusan orang lain, Allah pasti akan mudahkan urusan kita. Man kana fi hajati akhihi, wallahu fi hajatihi. Barang siapa orang yang membantu hajat orang lain, pasti Allah juga akan bantu hajat dia. Ibu ketika bersedekah paling indah itu kan lillahi ta'ala. Bisa jadi, contoh, ibu saya kasih uang nih sekarang ya masing-masing. 5 juta, 5 juta, 5 juta. Mau? Belum matre bu. Tapi habis dikasih 5 juta, maaf mata ibu gak bisa ngelihat. Tuh langsung dah, ogah Ustadz. Saya tawar dah sekarang 50 juta. 5 miliar, 5 triliun. Berarti kan nikmat mata nggak bisa dibeli pakai uang 5 triliun sekalipun. Betul nggak bu? Bisa jadi nikmat mata kita yang sehat itu karena kita pernah ngebahagiain orang lain 2 tahun lalu. Kita nggak pernah tahu yang kita bahagiain tukang pungut sampah, tukang parkir, casingnya doang tukang pungut sampah. Padahal tahajudnya nggak pernah putus di sepertiga malam. Padahal puasa sunnahnya dia istiqomah. Padahal sedekahnya nggak pernah lepas setiap hari walaupun cuma 2.000 dia istiqomah. Kita nyenengin dia, kita bahagiain hati dia. Biasa bayar parkir di supermarket cuma 2.000, ini 20.000. Lebihannya berapa itu bu? 18.000 sama uang apal banget ibu ya. Lebihannya 18.000. 18.000 buat kita kan kecil. Bisa jadi buat tukang parkir, ya Allah buat nambahin beli obat istri saya sakit. Karena orang disenengin, rumus yang tadi saya sampaikan, akhirnya kita didoain. Apa kata tukang parkir? Mudah-mudahan nih ibu yang ngasih uang sehat, panjang umur berkah. Karena kesolehan dia diijabah, pintu langit terbuka. Allah kasih sehatnya sampai detik ini. Bisa jadi itu karena doa dari tukang parkir 2 tahun lalu yang hatinya kita bahagiain. Kan kalau berpikir begitu enak ibu ya. Kita bawaannya mau nyenengin orang aja tiap hari. Mudah-mudahan dari kajian ini pulang dari sini kita mau nyenengin semua orang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya dari Bapak Reza yang akan dijawab oleh Kiai Haris di segmen selanjutnya nanti. Silakan Bapak Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Hadi Kusuma, Jamaah Masjid Raya Filain Persada. Mau bertanya Ustadz, ada fenomena di sekitar kita orang mau berbuat baik dengan tujuan membangun modal sosial. Ingin maju pilbub, pilwali tahun berikutnya. Dan itu banyak sekali terjadi di sekitar kita. Apakah itu bisa dianggap sebagai sebuah riya? Atau memang harus begitu caranya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sensitif banget ini kayaknya. Kita jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.